Inilah detik-detik saat angin puting beliung merobohkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran Blitar yang juga merupakan kandang tim PSBI Blitar pada Selasa sore. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras. Saat kejadian, angin puting beliung datang begitu cepat. Bangunan atap stadion tersebut jatuh dan menimpa area Taman Gelora Penataran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi dan proses evakuasi terus dilakukan BPBD Kabupaten Blitar. Ini kalau kita lihat, kalau 20 meter lebih nih. Lebih ya? Ya, 20 meter aja lebih. Terkait cuaca ekstrim yang kerap terjadi belakangan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat cuaca buruk seperti saat ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya, Angelika Deavagam. Inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas Sayus Pagi hari ini dengan informasi anak perempuan kelas 6 SD yang berusia 12 tahun diduga dibunuh dan diperkosa di kawasan Kampung Sepatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bocah kelas 6 SD yang masih berusia 12 tahun di salah satu rumah yang berada di Kampung Sepatan, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka di bagian wajah. Korban FI diduga dibunuh dan diperkosa oleh seorang remaja yang masih berusia 16 tahun. Menurut pihak keluarga, korban awalnya diajak oleh pelaku ke rumahnya. Rumah pelaku dan korban tidak jauh, berjarak kurang lebih 500 meter. Nahas korban akhirnya ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Jadi udah posisi nggak bernyawa, terus udah nggak pakai celana, tapi pakai baju. Terus ini udah lebam, ya udah meninggal. Pelaku RI akhirnya diamankan polisi dan langsung digelandang ke Mapores Metro Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan, korban tewas lantaran lehernya dijerat kabel charger handphone oleh pelaku. Selain itu, korban juga mendapati kekerasan seksual. Dengan cara menjeratkan kabel charger handphone ke leher, kemudian membekap mulutnya sampai habis nafas, nggak bisa bernafas maksudnya. Kemudian melakukan hal yang tidak terpuji terhadap alat vital dari korban. Belum diketahui pasti motif pelaku tega membunuh korban. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni rekan bermain korban, tetangga, dan keluarga korban. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Tutup. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mohtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait izin penjualan miras. Nah, itu bos SMP mana telepon? Nggak mau mengangkat. Gimana? Jangan angkat. Cegah maraknya peredaran miras, polisi gencar melakukan patroli toko maupun warung jamu. Tim Liputan melaporkan. Satu sekolah bergejolak karena kepala sekolah main tangan ke murid yang diduga merokok di sekolah. Teman-teman menuntut kepala sekolah dicopot, sementara orang tua murid mengancam lapor polisi.
Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertulisan, "Kami tidak akan sekolah" sebelum Capsek dilengsarkan. Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, mengatakan kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok memburu. Lari dia. "Ngerokok kamu!" Saya nggak padanya ya Pak ya. "Ngerokok kamu!" Lari ke sini. Saya kejar. Saya keplek tapi nggak ada rem kaca. Keplek ini, spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisi sekolah sudah mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Asik ditinggal ngopi, motor Harley milik seorang wanita raib dibawa kabur seorang pria di parkiran kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Berbekal rekaman CCTV, polisi temukan motor senilai 250 juta itu di sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan helm membawa kabur satu unit moge jenis Harley Davidson dari parkir pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi pada hari Minggu lalu saat korban yang merupakan wanita muda tengah beristirahat di sebuah kedai kopi di lantai 1 mal. Sebelumnya, ia baru saja mengikuti kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori bersama komunitas pencinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi lalu mendatangi sebuah mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya moge tersebut ditemukan disembunyikan di antara barisan kontainer. Korban pun berterima kasih dengan kerja keras petugas yang membuahkan hasil maksimal. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Diduga pelaku masih berada di sekitaran Bekasi dan memiliki motif tertentu saat membawa kabur sepeda motor korban. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga panik dikejar warga, pencuri kabur menceburkan diri ke Kali Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Ya akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah pencarian selama 6 jam, tim SAR gabungan menemukan jenazah pria yang tenggelam di Kali Angke, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang diduga pelaku pencurian kabel itu menceburkan diri ke Kali Angke setelah terpergok warga saat melakukan aksinya. Tidak ada identitas yang ditemukan di jenazah ini. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sekitar jam 11, jam 12 dari Polsek Penjaringan, kemudian kami langsung bergerak menuju ke lokasi dan segera melakukan pencarian. Untuk barang lain tidak ditemukan, langsung korbannya saja. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga dipicu aksi saling ejek di media sosial, dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah terlibat tawuran di tengah Jalan Dharma Wangsa 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi baku hantam dua kelompok pelajar ini hanya menggunakan tangan kosong. Diduga tawuran terjadi setelah kedua kelompok janjian di media sosial untuk bertemu di lokasi tawuran. Akibat aksi tawuran, arus lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga sempat terganggu. Pelajar sih, berapa banyak Bang pelajar? Hampir lebih dari Belasan ya? Iya, belasan lah ada, belasan orang ada. Bawa kendaraan motor? Bawa motor semuanya, dari arah sini, dari arah sana juga cuma. Warga berharap pihak sekolah dan polisi menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sekali. Kalau itu kenapa ya bisa masuk?
Banyak sekali, banyak. Warga Lorong 09 Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan panik saat didatangi geng motor. Warga sempat berusaha melawan meski diserang dengan senjata tajam hingga busur panah. Tawuran pun tak terhindarkan hingga akhirnya satu orang terkena anak panah di bagian dada sebelah kiri. Motif penyerangan itu diduga karena salah satu anggota geng motor tidak terima kalah dalam pertandingan sepak bola. Kalau yang pelaku ini di sini dia. Iya, mereka pakai busur atau apa? Iya, pakai busur. Pak, dijelaskan berapa orang yang menyerang itu? Sekitar 10 motor kita di motor. Guna mencegah hal serupa kembali terulang, warga sekitar kini berjaga di depan lorong mereka. Sementara korban telah melaporkan kasus ke polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan yang menyasar warga negara asing di Kuta Bali. Dua pelaku awalnya berpura-pura meminta rokok, kemudian salah satu di antara mereka mengambil dompet dari saku korban. Kasus sebelumnya dilaporkan wisatawan asal Australia bernama Damian Troy yang kehilangan dompet berisi uang tunai senilai sekitar 20 juta rupiah saat berada di depan minimarket di Jalan Benesari. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi di Jalan Gunung Salak, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap menggunakan jaket ojol untuk mengelabui korbannya. Tidak ada sebagai operator dari mitra ataupun mitra ojol, tapi memang dia sehari-hari menggunakan jaket ojol tersebut untuk menyasar targetnya seperti itu. Untuk menyasar target. Ini pelaku memang menyasar warga negara asing. Kebetulan memang yang kedua ini warga negara Indonesia. Petugas menyita barang bukti berupa uang tunai 2,6 juta rupiah, jaket ojek online serta sepeda motor yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun. Dari Denpasar, Bali, Indira Arya News melaporkan. Diduga alami korsleting arus pendek listrik, sebuah warung kelontong beserta uang tunai 50 juta rupiah di Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran melanda sebuah warung kelontong di Jalan Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kencangnya hembusan angin dan banyak barang mudah terbakar. Salah satunya beberapa tabung gas membuat kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Bahkan uang tunai senilai 50 juta rupiah yang berada di dalamnya turut terbakar lantaran tidak sempat diselamatkan. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik. Berita duka cita, kemungkinan diduga dari korsleting listrik. Dan di sini banyak tumpukan gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari. Terpantau saya menemani abang-abangnya untuk memadamkan karena ini dari rumah saya. Warga Rawa Bebek Penjaringan, Jakarta Utara panik saat kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan itu. Mereka pun langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga lain mengevakuasi barang pribadi ke tempat yang lebih aman. 2 orang warga terluka saat membantu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api dengan mengerahkan 22 unit mobil damkar dan 110 personil. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di jalur BKM 158 Tol Cisumdawu dari arah Sumedang menuju Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, pengemudi mobil yang merupakan seorang mahasiswa asal Lembang, Bandung Barat meninggal dunia.
Petugas damkar melaju dengan kecepatan tinggi di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Para petugas langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang mahasiswa di jalur B KM 158 tol Cisumdawu arah Sumedang menuju Bandung. Akibat kejadian, korban tewas di lokasi. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP. Diduga kecelakaan lantaran mobil hilang kendali mengarah ke kiri jalan, lalu menabrak rambu hingga terpental memasuki jalur darurat dan terbakar. Pada saat terjadi kecelakaan tersebut, terpental kurang lebih kendaraan dengan posisi korban itu 2,5 meter. 2,5 meter. Jadi tidak terbakar gitu? Tidak terbakar. Jadi posisi korban itu berada di sebelah kanan kendaraan. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Sementara kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia News melaporkan. Pemirsa, sebuah wahana permainan di Pasar Malam Rakyat roboh di Purworejo, Jawa Tengah. 10 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Jeritan histeris dan teriakan panik terdengar saat wahana ombak banyu di sebuah arena pasar malam tiba-tiba roboh. 10 penumpang wahana tergeletak di tanah. Warga kemudian mengevakuasi seluruh korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini terjadi di Desa Keliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena tiang utama penyangga wahana itu patah. Saat ini para pengunjung telah mendapatkan perawatan dan semuanya sudah diperbolehkan pulang. Dalam kasus ini polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab robohnya wahana itu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo News melaporkan. Seorang pekerja menemukan benda yang diduga bahan peledak saat menggali lubang di halaman kantor Pusat Kimia Farma Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api disentuh menggunakan obeng setelah dibiarkan hingga 2 hari. Benda berukuran 40 cm x 40 cm itu terus mengeluarkan kepulan asap. Dari hasil pemeriksaan PLN dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Metro Jakarta Pusat langsung menghubungi tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya. Namun polisi belum bisa memastikan apakah benda tersebut merupakan bahan peledak. Dari PLN, juga dari Pertamina, untuk memastikan apakah barang tersebut mengandung listrik atau mengandung bahan lain. Ternyata tidak ada, sehingga pukul 18.30 tadi melaporkan ke Polsek, kemudian dari Polres Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Metro Jaya. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, benda mencurigakan tersebut rencananya akan dievakuasi tim Gegana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Puluhan pelajar di Tulungagung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara itu puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. 1 di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulungagung. Namun hingga Senin siang belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut mual muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan.
Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai 6 terdapat 61 siswa yang tidak masuk sekolah. Sejumlah murid bahkan terpaksa dijemput oleh orang tua meski pembelajaran belum selesai. Ada yang dari kemarin sore, ada yang baru tadi pagi, ada yang dari malam minggu, ada yang Sabtu pagi. Dan itu dari sekarang itu ada 61 anak yang tidak masuk itu, ada sebagian yang takut karena nanti tidak panas. Dinas Kesehatan Gunung Kidul akan turun tangan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah tengah ada dugaan keracunan ataupun wabah penyakit mengingat siswa yang sakit bersamaan? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kisma Yawibowo News melaporkan. Bapak dan anak tewas tertimpa barongan bambu di Jember saat sedang memberi makan kambing di kandangnya. Kondisi cuaca saat kejadian sedang hujan disertai angin kencang. Angin kencang disertai hujan deras yang melanda kota Jember, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah pohon bambu roboh menimpa kandang kambing. Naasnya, dalam kandang kambing ternyata terdapat 2 orang yaitu bapak dan anaknya yang tengah memberi makan kambingnya. Petugas gabungan yang mendapat laporan mengevakuasi kedua korban yang terjepit bambu. Keduanya berhasil dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa, selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Subandi, Jember. Ditemukan tidak jauh dari bapaknya, posisinya tertimpa oleh robohan pohon bambu. Dan saat ini dalam pemeriksaan dari medis dan tentunya akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Setelah diidentifikasi, 2 korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto News melaporkan. Sebuah bus antar provinsi mengalami kecelakaan lalu lintas di Sampang, Madura, Jawa Timur hingga terpelosok ke dalam kubangan drainase di sisi jalan. Akibatnya puluhan penumpang termasuk seorang bayi panik hingga ia dikeluarkan melalui jendela atau cerobong atap bis. Puluhan penumpang bus antar kota antar provinsi panik termasuk seorang bayi yang terpaksa dievakuasi melalui atap jendela atau cerobong setelah kendaraan miring akibat terperosok ke dalam drainase di Jalan Raya Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Ban depan dan belakang bus terperangkap ke dalam drainase dengan kedalaman sekitar 1 meter. Akibatnya pintu keluar masuk bus tak bisa digunakan. Penumpang yang panik keluar lewat pintu darurat. Diketahui peristiwa berawal saat bus hendak mendahului kendaraan di depannya, namun pada waktu bersamaan tiba-tiba terdapat mobil box melaju dari arah berlawanan. Guna menghindari terjadi tabrakan, bus banting setir ke kiri hingga terperosok. Beruntung bus yang membawa 34 penumpang dalam kondisi selamat, meski 2 penumpang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman News melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPP Partai Perindo Ferni Kurnia Rizkiansyah memimpin langsung rapat koordinasi wilayah serta melantik ketua dan jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang baru. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah di Kota Semarang ini juga diikuti dengan gelaran syukuran HUT ke-11 Partai Perindo. Jajaran pengurus DPP dan 35 DPD Partai Perindo di Jawa Tengah secara khidmat mengikuti Rakorwil dan HUT ke-11 Partai Perindo di kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Rakorwil yang dipimpin Sekjen DPP Partai Perindo ini merupakan langkah partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap dalam menyiapkan partai menuju kontestasi politik di tahun 2029 mendatang. Sementara itu, guna memperkuat struktur organisasi di Provinsi Jawa Tengah, Sekjen DPP Partai Perindo melantik ketua dan jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah yang baru.
Kita punya keyakinan kita pasti bisa menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu segala sesuatu yang terkait dengan persiapan untuk menjadi peserta pemilu akan kita lakukan dengan optimal, dengan lebih baik lagi. Berbagai mekanisme, strategi kita terus upayakan, kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman DPW Jawa Tengah dan juga DPD-DPW se-Jawa Tengah insya Allah akan melakukan upaya-upaya yang terbaik untuk proses pemenangan. Dalam konsolidasi akan mengupayakan mengatur strategi untuk pemenangan di 2029. Kita tetap optimis di mana Partai Perindo akan tetap menjadi partai alternatif bagi para pemilih, khususnya pemilih pemuda di Jawa Tengah. Jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah optimis mampu memperluas dukungan serta meraih simpati pemilih pemuda pada pemilu 2029 mendatang sesuai mandat yang diterima. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia tinju Indonesia kembali memanas dengan hadirnya ajang pertarungan Garuda Fight Championship yang digelar di Pos Blok Jakarta Pusat. Ajang yang mengusung tema For Revenge menjadi panggung untuk mengangkat gengsi combat sports ke level yang lebih tinggi. Garuda Fight Championship menghadirkan ajang pertarungan tinju dan kick striker bertajuk For Revenge di Pos Blok Jakarta Pusat. Ajang bertajuk For Revenge menghadirkan rivalitas, drama, dan adrenalin yang dirindukan para pecinta tinju di tanah air. Gelaran ini turut didukung RCTI Plus untuk menyajikan duel utama antara dua petinju muda, yakni Capung versus Daniel, serta 7 pertandingan spektakuler lainnya. Garuda Fight Championship For Revenge juga menjadi ajang pembuktian para petarung Indonesia di level profesional dan amatir. RCTI Plus mendukung penuh gelaran Garuda Fight Championship dengan menghadirkan hiburan berkualitas, yakni aksi spektakuler para petarung melalui RCTI Plus Super App. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, era 80-an dikenal sebagai masa kejayaan musik rock and roll dan glam rock saat gaya, energi, serta ekspresi panggung menjadi simbol kebebasan dan semangat muda. Ya, semangat itu kembali dihidupkan di salah satu kedai di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Suasana Gens Bar di kawasan Blok M tampil beda. Bagaimana tidak, penikmat musik rock dari berbagai generasi berkumpul untuk menikmati lagu-lagu legend dari era 80-an yang dibawakan langsung oleh Selandia Rock Band. Acara yang bertajuk Rock and Roll Party ini berlangsung meriah. Tak hanya menyuguhkan musik, tetapi juga menghidupkan kembali semangat dan gaya hidup rock and roll yang otentik. Gaya dan semangat rock and roll terlihat jelas dari busana yang digunakan para penonton. Rambut panjang dan jaket kulit yang mengingatkan kita pada kejayaan musik rock di masa lalu. Hard rock, jadi kalau di barat itu ada kayak Bon Jovi, GNR, Van Halen, Europe. Masuk kategori itu tahun 80-an ya, Motley Crue. Yang kayak gitu-gitu, yang glam rock, yang pokoknya istirahatnya rambutnya gondrong. Nah itu dia, syaratnya mau Selandia tuh yang penting rambut gondrong. Setelah saya cari nama, baru saya cari-cari orangnya nih, ajakin teman-teman yang mau bergabung gitu ceritanya. Untuk kesini emang mau nikmatin musik rock karena kebetulan suka gitu temanya. Kan katanya ngebawain glam rock kan. Nah datang buat nonton Scorpions, terus Rod Stewart tadi juga sempat nyanyi kan, ngebawain lagu Rod Stewart, jadi kayak kangen aja sih dengerin glam rock di tengah musik-musik alternatif. Dari sini semangat rock and roll kembali hidup dan membuktikan bahwa musik legend tak pernah mati dan terus mengalir dalam setiap generasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Santo Sadu, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas.
Jemputan pasien yang mau melahirkan di Dusun Citako. Seorang wanita hamil hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan berjalan kaki sejauh 7 km di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Ibu muda berusia 21 tahun tersebut tak dapat langsung dievakuasi lantaran kondisi jalan di desa menuju puskesmas Tompo Bulu rusak parah. Warga bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui oleh kendaraan. Menandu wanita yang sedang bersalin maupun warga yang sakit untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas sudah terjadi beberapa kali. Sudah puluhan tahun, kondisi jalan di wilayah ini buruk dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Namun karena jarak dengan medannya yang cukup berat, makanya kami tiba kurang lebih jam 10 lewat dan kami langsung menjemput. Namun kami terkendala di jalan dengan jalan yang begitu ekstrim, dengan mobil juga yang tidak ada tempat untuk berbaring. Untuk kembali ke rumah, ibu yang telah melahirkan terpaksa harus berjalan kaki sejauh 7 km dengan menggendong bayi yang baru dilahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gas alam di depan rumah warga di Palembang semburkan api setinggi 1 meter. Salah satu warga yang sedang melakukan pelebaran parit nyaris terbakar. Warga lorong perguruan Kecamatan Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan munculnya semburan api dari depan rumah warga. Peristiwa berawal saat warga sedang melakukan pelebaran parit dengan cara menghancurkan jalan menggunakan mesin bor. Saat sedang mengebor jalan yang keras, api setinggi 1 meter tiba-tiba menyembur dari dalam parit dan nyaris membakar seorang warga. Diduga api muncul lantaran pipa gas alam bocor terkena percikan api saat warga sedang mengebor jalan. Api dapat dipadamkan warga dengan alat seadanya. Petugas Sarana Pembangunan Palembang Jaya yang mendapat laporan datang ke lokasi dan memperbaiki pipa yang bocor. Warga meminta instansi berwenang rutin melakukan perawatan pipa lantaran peristiwa serupa sudah 2 kali terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, Presiden Prabowo bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. $3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.
Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka.